Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi balaghana ilal 'amil jadid. Asyhadu an la ilaha illallah dzul 'arsyil majid. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qawluhus sadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberikan karunia, usia dan kesempatan untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya sebagai kewajiban kita kaum muslimin melaksanakan dan menunaikan sholat Jumat pada saat ini bertepatan di tanggal 20 Jumadil Akhir 13 Januari 2023. Ini tiada lain dan tiada bukan adalah iradah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat hari ini kita bisa menunaikan dan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Shalawat salam kita selalu sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya. Insyaallah kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan khutbah pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib berwasiat untuk kita semua. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, zahiran wa batinan, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahiriyah atau batiniyah. Mari kita senantiasa berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya dalam setiap langkah dan aktivitas kita dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun berada. Saat di masjid kita bertakwa, saat di tengah keramaian kita bertakwa, dimanapun tempatnya kita berada, senantiasa takwa mengiringi kita semua. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tahun baru Masehi 2023
tentunya kita bisa memaklumi bahwa setiap waktu berganti hari, dari hari berganti minggu, dari minggu berganti bulan, dan dari bulan berganti tahun, dari tahun berganti minggu, dan dari minggu berganti menjadi abad. Berapa tahunkah kita sudah hidup, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sampai saat ini, yang tentunya kita harus senantiasa mensyukuri rahmat Allah, anugerah Allah, nikmat Allah yang tiada kita bisa ukur dan kita bisa hitung dengan logika manusia. Untuk itu, tahun baru 2023 ini marilah jadikan momen kita untuk senantiasa bermuhasabah dan introspeksi diri. Sejauh mana ketaatan kita kerjakan, kita lakukan untuk menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seberapa banyak dosa dan maksiat yang sudah kita kerjakan sampai saat ini yang tentu itu penting untuk kita jauhkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun berikutnya, dari tahun sebelumnya, tentu dari kita semua, tahun yang sudah kita lalui di tahun 2022 itu, di antara kita semua bermacam-macam mendapatkan keadaan dan kondisi. Ada orang yang berbahagia di tahun 2022 karena segala harapan dan cita-citanya sudah terpenuhi. Ada juga yang mungkin kecewa dengan tahun 2022 karena tidak menggunakan kesempatan dan waktunya untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan meningkatkan ibadahnya di tahun 2022 itu. Dan momen-momen yang telah melewatkan di tahun 2022. Dan ini tentunya menjadi evaluasi diri kita untuk mengisi tahun baru 2023 Masehi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan firman-Nya di dalam surah Al-Asr di ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan dan kesan yang kuat kepada kita semua yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kaitannya dengan makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hari ini, yang saat ini menunaikan dan melaksanakan salat Jumat, dan kaum muslimin dimanapun yang hari ini sedang duduk di masjid melaksanakan dan menunaikan salat Jumat adalah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia dan bersyukurlah karena saat ini kita bisa duduk bersama di masjid yang kita cintai untuk merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan dan menunaikan ibadah salat Jumat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman kita masih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita masih merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana saudara kita, orang-orang muslim yang di situ masih ada iman, tidak mudah untuk mereka meninggalkan halia dunia
yang kemudian duduk di masjid untuk melaksanakan dan menunaikan sholat Jumat secara bersama-sama. Karena sholat Jumat ini, perintah Jumat ini diawali dengan kata iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Jumu'ah di ayat 9, Allah menyampaikan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati," apabila dipanggil untuk kalian semua untuk melaksanakan salat di hari Jumat, yakni salat Jumat ini, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wazarul bai, dan tinggalkan jual beli atau perniagaan, aktivitas yang mengandung hadiah dunia. Maka bersyukur dan berbahagialah kita semua yang ada di masjid ini, khususnya karena iman kita masih merespon panggilan Allah untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hasr di ayat ke-18 tadi, Allah menyampaikan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullaha," bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan kepada mereka yang beriman dan juga senantiasa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, pesan yang kuat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka persiapkanlah diri kita untuk menyongsong hari esok. Hadirin rahimani rahimakumullah, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini penting kita sampaikan pada saat ini karena kita perlu introspeksi dan evaluasi diri kita untuk senantiasa menjadikan diri ini lebih baik, diri ini lebih berkualitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu menyiapkan yang terbaik dalam ibadah-ibadah kita, baik kualitas dan kuantitasnya, untuk nanti kita bawa pulang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Para ahli tafsir sepakat memaknai kata lighad, kata hari esok ini, dengan kalimat yaumul qiyamah, hari kiamat. Maka seakan-akan Allah menyampaikan kepada kita, persiapkan diri kita, persiapkan amal ibadah kita untuk senantiasa menyongsong hari kiamat, di mana datangnya hari kiamat. Karena kita tidak akan tahu yang namanya kematian ini, kematian yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan akan datang, di mana dia akan datang menjemput kita, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mempersiapkannya yang terbaik untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'mal. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Maka hadirin jamaah rahimani rahimakumullah, kata ya ayyuhan, ya harfun nida, yang ini bermakna siapapun orangnya yang memiliki iman, baik itu yang hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan terus Allah tingkatkan makomnya, kedudukannya, kemuliaannya, ataupun mereka yang hubungannya pertengahan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin yang jauh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya panggilan Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas dan tidak terkecuali untuk siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah,
dalam kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah hadirin rahimani wa rahimakumullah, di setiap kesempatan, di setiap waktu yang telah Allah siapkan untuk kita semua, marilah kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Manusia yang baik, yang lebih baik adalah mereka yang menggunakan waktunya ini, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dikatakan mereka lah orang-orang yang beruntung. Hari ini sama dengan hari esok, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dikatakan mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk mengisi tahun baru ini, tentunya mari kita bersama-sama mengevaluasi dan introspeksi diri kita masing-masing, sejauh mana ketaatan kita yang sudah kita lakukan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal apa saja keburukan, kemaksiatan, dosa yang telah kita lakukan di tahun sebelumnya, yang itu akan kita perbaiki di tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita secara maksimal dapat mendekatkan diri dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun keadaan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan senantiasa kita terus melakukan introspeksi diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat